Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Ibtisama Kurotu Aini, delegasi dari Mandua Lamongan. Biografi Bung Karno. Soekarno atau yang sering kita sapa dengan Bung Karno, lahir di Lawang Seketeng, Surabaya pada hari Kamis Pon 6 Juni 1901. Putra kedua dari Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rais Rimben. 1916, Soekarno lulus dari Europis Legal School LS Mojokerto dan melanjutkan pendidikan di HBS Hugabukul School Surabaya. Ini kos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. 1921, setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan pendidikan di Teknikes Hugo School atau sekarang yang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung. Soekarno termasuk 11 mahasiswa lainnya dari kalangan pribumi. 1926, Soekarno lulus dari THS dan mendapatkan gelar insinyur mengambil jurusan teknik sipil. Soekarno menemukan istilah Marhainisme sehingga dijuluki Bapak Marahan Indonesia. Pada tahun itu juga, Soekarno menulis artikel dengan judul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia Muda. Soekarno menyuruhkan kepada seluruh golongan yang ada di Indonesia untuk bersatu melawan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia yang merdeka. 1929, dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno mengatakan, kaum imperialisme, perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Perang Pasifik menggeledak, menyabar-nyabar membelah angkasa. Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah karena darah dan bumi di sekitarnya bergetar karena ledakan-ledakan bom dan dinamit. Di saat itulah rakyat Indonesia membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Setelah malam harinya, Soekarno dan beberapa tokoh PNI lainnya dimasukkan ke penjara Megangsang Yogyakarta, lalu dipindahkan ke penjara Banji Bandung. 1930, di depan pengadilan kolonial Belanda, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Saat itu juga, Soekarno divonis 4 tahun penjara dan masukkan ke penjara Sukamiskin. Pada tahun 1931, Soekarno dibebaskan dengan syarat tidak boleh mengikuti kegiatan politik lagi. Tetapi Soekarno tetap melanjutkan perjuangan politiknya untuk kemerdekaan bangsanya. Dan Soekarno mengatakan, seorang pemimpin tidak akan berubah karena hukuman. Aku masuk penjara karena memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1933, Soekarno kembali ditangkap di depan rumah Muhammad Husni Tamrin karena telah mengumpulkan seluruh politik yang ada di Indonesia. Dan pada tahun 1934, Soekarno dibuang di Ende Flores pada tanggal 7 Februari karena telah membangkang kolonial Belanda. Saat di sana, Soekarno aktif mempelajari tentang buku Islam yang dikirim oleh Haji Ahmad Hasan serta menulis artikel-artikel tentang surat-surat sehingga terbitlah risalah Surat-Surat Islam dari Ende. Tak hanya itu, Soekarno juga telah menciptakan panggung sandiwara yang dikenal dengan panggung sandiwara Kalimutu dan menulis 12 judul naskah Konil. Setelah diasingkan di Ende pada tahun 1948, Soekarno dibuang di Bengkulu bersama keluarga dan riwanya. Di sana Soekarno juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar. 1942, Soekarno dikembalikan ke Pulau Jawa karena pemerintah kolonial yang menyerah terhadap Jepang. Dan pertanyaan pertama kali yang ditanyakan Soekarno adalah, di mana Hatta? 1943, Soekarno menjadi ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra yang dibantu oleh Muhammad Hatta, Kiai Haji Matswanto, dan Ki Hajar Dewantoro. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidatonya yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu juga, Soekarno diangkat menjadi panitia
panitia 9 dan pada tanggal 7 Agustus 1945 Soekarno kembali terpilih menjadi ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI dan wakilnya Muhammad Hatta. Dan pada hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di depan rumah halaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pada hari Jumat lagi pukul 10 pagi, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar di angkasa. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berdasarkan aklamasi sidang PPKI yang menghasilkan keputusan Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. 1946, Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta akibat agresi militer 1. Dan pada tahun 1948 di Madiun terjadi pemberontakan besar-besaran PKI di bawah pimpinan musuh. Soekarno dengan tegas menyiarkan radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Soekarno, Hatta atau musuh. Pada tahun itu juga terjadi agresi militer 2 politisi kolonial Belanda yang menduduki Yogyakarta, sehingga Soekarno dan beberapa tokoh pemimpin lainnya harus diasingkan di Brastagi Prapat lalu Bangka. Dan pada tahun 1949 Soekarno dikembalikan bersama pemimpin lainnya dalam perjanjian Romrojo. Dan pada tahun itu juga terjadi konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan keputusan Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Belanda Indonesia, serta Soekarno menjadi presidennya. Kejadian itu tepat pada tanggal 27 Desember 1950, Soekarno kembali ke Jakarta dan membubarkan negara RIS serta menjadikan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950, 3. Pembentukan MPRS yang beranggotakan DPRS berserta usutan-usutan dari setiap daerah serta golongan, serta pembentukan DPAS. 1961, Soekarno mengkomandokan untuk pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Dan pada tahun 1962 dalam buku Warisi Sumpah Pemuda, Bung Karno mengatakan, berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka niscaya dapat mengumbahkan Gunung Semeru. Tetapi apabila saya diberikan 10 pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tumpah darahnya, niscaya saya dapat mengguncangkan dunia. 1965, Soekarno kembali membuka Konvensi Islam Asia Afrika atau yang dikenal dengan KIAA di Jakarta. Dan pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengomandokan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto atau yang kita kenal dengan Super Semar. Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Angkatan Darat Pusat Jakarta dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970 berdasarkan Kepres nomor 44 pada tahun 1970. Bung Karno Putra Fajar oleh Salin Salam. Atas banyak jasa dan pahlawan gelarnya, Soekarno diberikan gelar pada tanggal 23 Oktober 1986 berdasarkan Kepres nomor 81 garing TK garing 1986 dan pada tanggal 7 November 2012 Soekarno kembali dianugerahi sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 83 garing TK garing 2012. Soekarno juga diberikan 26 gelar Doktor Honoris Causa, 7 diantaranya dari perguruan tinggi Indonesia dan 19 lainnya dari perguruan tinggi luar negeri. Demikianlah biografi Bung Karno. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perkataan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.